Halo semua, perkenalkan kami dari tim It's Reverse dari Institut Teknologi Bandung. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu Vito Christian Samudra, Riyandi Hasan, dan Aldi Fadlian Sunan yang berasal dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan gambaran umum terkait ide produk yang kami buat dalam lomba Playbox yang diselenggarakan oleh IT Telkom Surabaya. Transportasi merupakan satu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya untuk masyarakat di perkotaan. Akses kehidupan harus dipenuhi dan didukung dengan terjangkaunya transportasi yang ada. Akses untuk kebutuhan tersebut pun akan terus meningkat sesuai dengan angka pertumbuhan penduduk di tempat tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, ada sebanyak 56,7% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Persentase tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga 66,6% pada tahun 2035. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti berkurangnya kualitas layanan publik, termasuk yang mendukung transportasi. Kualitas dalam operasi sistem transportasi di Indonesia masih terbilang minim, khususnya di Pulau Jawa yang padat penduduk. Informasi terkait layanan yang disediakan tersebut pun belum sebenarnya disampaikan ke masyarakat yang ingin menggunakan. Ditambah di era new normal yang modern ini, masyarakat pun ingin menggunakan layanan transportasi publik dengan mudah dan juga nyaman. Oleh karena itu, perkenalkan kami Smart Asian, suatu bisnis dengan cakupan di Pulau Jawa yang merupakan pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia. Smart Asian hadir untuk mewujudkan masyarakat dalam menggunakan akses transportasi. Dengan sistem yang terintegrasi melalui satu aplikasi, Smart Asian dapat memberikan kemudahan bagi akses informasi dan transaksi layanan transportasi umum. Selain itu, Smart Asian bersifat smart teknologi dalam bentuk aplikasi mobile, papan anjungan layar sentuh pada setiap halte, serta barcode scan untuk tiap kendaraan umum yang terintegrasi sebagai pusat informasi, transaksi, dan juga pembayaran. Aplikasi ini juga bersifat secara real time yang mampu monitoring, memantau lokasi rute perjalanan untuk membantu pengguna mengetahui rute perjalanan dan perkiraan waktu. Berikut merupakan contoh tampilan dari rancangan produk yang kami buat. Dalam hal pemberian layanan informasi terkait transportasi, tampilan dalam memonitor rute dari perjalanan transportasi kota, serta tampilan saat menggunakan scan barcode dalam melakukan transaksi pembayaran. Dengan menggunakan metode bisnis model kanvas, kami merancang suatu bisnis bernama Smart Asian yang ada sebagai berikut. Yang pertama ada value proposition. Dari segi value proposition, Smart Asian diharapkan dapat membantu mewujudkan layanan transportasi umum dalam kota yang terintegrasi, yang tentunya mudah, aman, dan terpercaya untuk mewujudkan ekosistem kota 4.0. Hal tersebut diperjelas dengan nilai kami sebagai berikut. Yang pertama, data driven. Melalui pemanfaatan big data untuk mendapatkan data informasi lokasi, transaksi, dan waktu perkiraan tiba secara real time. Yang kedua, digital transaction. Kemudahan dan kenyamanan layanan melalui akses informasi, pemesanan, dan pembayaran secara digital. Yang ketiga, digital experience. Mendapatkan pengalaman digital yang terintegrasi dan mudah untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu customer segment. Customer segment dari Smart Station sendiri terbagi menjadi 2, yaitu business to customer dan business to business. Untuk business to customer, Smart Station menargetkan para pelajar dan pekerja di mana rentang usia mereka dari 15 hingga 60 tahun. Untuk business to business, Smart Station menargetkan para pengusaha layanan transportasi umum seperti angkot dan bis kota yang aktif beroperasi. Untuk
early adopter dari customer segment bagian business to customer dari Smart Station sendiri, yaitu pelajar dan pekerja komuter. Untuk pelajar sendiri, mereka rutin bepergian ke sekolah, lalu mereka juga pengguna aktif layanan transportasi umum dan pengguna aktif internet. Untuk pekerja komuter, mereka sering bepergian ke suatu tempat untuk bekerja. Mereka juga pengguna aktif layanan transportasi umum. Selain itu, mereka juga mencari moda transportasi yang murah. Ketiga, yaitu channels. Untuk Smart Station menjangkau para customer-nya, kami menggunakan 3 media, yaitu website, aplikasi mobile, dan sosial media. Untuk website sendiri berisi mengenai pengenalan dan informasi lanjut tentang Smart Station. Untuk aplikasi mobile merupakan tempat pengguna mengakses informasi dan melakukan transaksi. Dan sosial media, tempat Smart Station melakukan promosi, memberikan informasi terkini, dan berinteraksi dengan customer Smart Station sendiri. Yang keempat yaitu key activities. Aktivitas utama dari Smart Station sendiri terdiri dari 4, yaitu mengembangkan aplikasi agar aplikasi tetap relevan dengan teknologi yang ada. Yang kedua, memelihara aplikasi agar aplikasi dapat digunakan dengan lancar sehari-hari. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat agar masyarakat aware terhadap fitur-fitur dari Smart Station sendiri. Yang terakhir, melakukan promosi dan penjualan agar Smart Station dapat menjangkau lebih luas customer. Yang kelima, key resources. Untuk Smart Station dapat berjalan, perlu sumber daya penopangnya. Untuk sumber daya dari Smart Station sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalian tim dari Smart Station sendiri, baik itu berupa developer web ataupun aplikasi, UI UX design, expert dalam bidang bisnis, dan lain-lain. Yang kedua, infrastruktur teknologi yang berupa web dan aplikasi. Yang ketiga, mitra pengemudi. Selanjutnya, yang ketujuh ada key partners. Smart Station akan bekerja sama dengan beberapa pihak dalam menjalankan programnya. Pihak-pihak yang bersangkutan tersebut meliputi pemerintah kota dan daerah, perusahaan penyedia layanan transportasi umum, supir transportasi umum, Kementerian Perhubungan, perusahaan jasa asuransi, penyedia jasa hosting website dan database, platform penyedia aplikasi mobile seperti App Store dan Google Play Store, serta perusahaan fintech seperti bank digital dan dompet digital. Lalu yang ke-8 ada cost structures. Cost structures merupakan rancangan finansial dalam biaya yang dikeluarkan. Pada Smart Station, cost structure yang diperkirakan meliputi sistem bagi hasil untuk mitra pengemudi, gaji untuk pegawai kantor, biaya marketing, biaya operasional kantor meliputi sewa bangunan, biaya internet, listrik, dan air, biaya sistem API untuk Maps, serta biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital seperti sistem pembayaran, barcode, dan smart application. Dan yang terakhir ada revenue streams. Dalam keberjalanannya, Smart Station mendapatkan pemasukan dari beberapa hal yang mendukung perkembangannya. Pemasukan tersebut diklasifikasikan berdasarkan target pasar. Dari segi pengguna transportasi umum atau business to customers, revenue streams didapat dari paket berlangganan bulanan dan tahunan untuk pengguna transportasi umum, serta biaya potongan per transaksi yang ditujukan untuk jasa operasi sistem. Selain itu, dari segi perusahaan penyedia transportasi umum atau business to business, revenue streams meliputi membership atau fitur premium. Fitur premium ini dapat memungkinkan penyedia transportasi umum dapat melihat data dan analisa statistik yang dapat membantu dalam mengembangkan pelayanan penyedia transportasi. Sekian pemaparan dari kami berharap aplikasi Smart Station ini dapat menjadi solusi yang dapat digunakan masyarakat dalam memudahkan akses dari segi transportasi. Bersama Smart Station, your smart transportation solution.
Terima kasih.